Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indayani, NIM I011839. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi tentang hukum perbankan sebagaimana dimaksudkan untuk tugas MID. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian perbankan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian apa saja yang dilakukan bank? Yang pertama itu jasa setoran seperti setoran PDAM, listrik, telepon, dan asuransi. Kemudian pembayaran gaji dan pensiun. Kemudian jasa pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri seperti transfer. Kemudian jasa penagihan atau inkaso atau jasa clearing atau send money. Kemudian jasa penjualan dan pembelian mata uang asing. Kemudian jasa penyimpanan uang seperti tabungan, kemudian deposito yaitu tabungan berjangka, kemudian jasa penyimpanan barang atau safety box, kemudian jasa pinjaman uang dan jasa kartu kredit. Pengertian keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan adalah all-about money, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan uang, seluk-beluk uang, urusan uang, atau keadaan uang. Kemudian, menurut Ridwan dan Inge, pada tahun 2003, ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Kemudian, keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Kemudian bagian sistem keuangan, tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peranan terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya seperti pasar uang dan pasar modal. Kemudian sistem keuangan Indonesia itu dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama itu depository dan yang kedua itu lembaga keuangan bukan bank non-depository. Yang dimaksud di sini dengan depository itu bank rakyat dan lain-lain. Kemudian non-depository itu koperasi. Lembaga keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Institusi di sini yaitu lembaga itu sendiri. Kemudian yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan. Kemudian lembaga keuangan yaitu suatu institusi yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jenis lembaga keuangan. Yang pertama itu lembaga keuangan bank depository. Yang pertama bank sentral. Yaitu bank yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan moneter di suatu negara. Contohnya seperti Bank Indonesia. Dan bank sentral kita ketahui bersama itu ada di pusat. Bank sentral itu ada di pusat pemerintah yaitu ibu kota. Kemudian bank umum dan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau perantara pembayaran. Contoh BNI,
BNI Syariah, BCA dan Mandiri, kemudian BRI. Dan bank perkreditan rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, contoh koperasi dan perseroan terbatas atau PT. Kemudian, jenis lembaga keuangan yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank non-depository. Yang pertama itu pegadaian, lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan jaminan dan dapat ditebus dalam jangka waktu tertentu. Dan di sini jika kita ingin mengadakan barang di pegadaian, harga barang itu harus lebih tinggi jika terjadi tindak kejahatan ada barang yang dijaminkan. Kemudian pasar modal atau bursa efek, yaitu lembaga yang menyediakan tempat bagi penanaman dan pencari modal untuk bertransaksi dengan menyediakan surat berharga seperti saham dan obligasi. Kemudian lembaga pembiayaan, yaitu lembaga yang menyediakan dana atau barang modal sebagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada konsumen atau sewa guna usaha, leasing, dan anjak piutang atau perus utang fee. Kemudian usaha kartu kredit atau pay with credit card, kemudian modal ventura, kemudian pembiayaan infrastruktur atau badan usaha. Kemudian bagian lainnya yaitu perusahaan asuransi, yaitu lembaga yang memberikan jaminan terhadap resiko yang dimiliki oleh pengguna asuransi dan melakukan penghimpunan dana melalui premi asuransi. Kemudian bagian lainnya yaitu lembaga dana pensiun, yaitu lembaga yang mengelola dana pensiun untuk pegawai yang telah memasuki usia pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dan jaminan masa tua. Kemudian bagian lainnya koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menanam simpan pinjam dari anggotanya dan memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan dengan bunga yang relatif rendah. Kemudian hubungan antar lembaga keuangan. Yang di sini yang pertama itu tempat menyimpan uang, yang kedua itu sebagai pembeli atau penyalur kredit, yang ketiga itu sebagai perantara dalam pembayaran, kemudian yang keempat mencetak uang, dan kemudian menghimpun dana, kemudian memberi kredit, dan yang ketiga menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Peran lembaga keuangan khususnya perbankan dalam pembangunan. Di sini terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu pengembangan UKM agar kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kemudian yang kedua, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Kemudian menciptakan industri perbankan dalam menghadapi risiko. Kemudian menciptakan tata kelola good corporate governance yang baik dalam memperkuat kondisi internal perbankan nasional dan mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung industri perbankan yang sehat. Kemudian yang terakhir, perlindungan konsumen dalam jasa perbankan. Sejarah perbankan Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian di sini kemunculan bank sebagai tempat untuk menukar uang berubah tempat transaksi simpan pinjam. Kemudian sekitaran tahun 2000 Yunani kuno dan selama Kekaisaran Romawi, kala itu pemberi pinjaman yang bertempat di kuil-kuil memberikan pinjaman, menerima simpanan dan melakukan pertukaran uang.
bank dalam bahasa Italia yaitu blanco, yang berarti meja atau bangku, yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut hingga akhirnya berubah menjadi lembaga perbankan. Kemudian bagi yang selanjutnya yaitu asas, fungsi dan tujuan, jenis bank, pendirian Bank Indonesia. Dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian fungsinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama itu agent of truth, yang kedua agent of development, kemudian yang ketiga agent of service. Yang pertama yaitu agent of truth itu yaitu kepercayaan, kemudian agent of development yaitu investasi, distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Kemudian agent of service yaitu jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman dan lain sebagainya. Ketiga bagian ini itu yaitu menyangkut perekonomian masyarakat. Kemudian tujuannya di sini ada 3. Yang pertama itu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan. Kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang tujuan ketiga yaitu stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Jenis bank terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Itu dilihat dari fungsinya. Tujuan dan tugas BI. Yang pertama itu tujuan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan, dan dia muat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang BI dalam pasal 7. Tujuannya yaitu upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Kemudian independensi Bank Indonesia, akuntabilitas publik yang transparan. Kemudian tugas BI yaitu implementasi tujuan, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, kemudian menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, kemudian membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Dan tugas BI lainnya yaitu lembaga independen, yaitu bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini, yaitu ketentuan pasal 4 ayat 2. Kemudian kemandirian Bank Indonesia, yaitu untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah dan lain-lain. Kemudian Bank Sentral Independen, itu tidak boleh dicampuri, dipengaruhi atau ditekan oleh lembaga-lembaga kenegaraan lainnya termasuk pemerintah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang BS memiliki otonomi serta tidak menjadi bagian dari lembaga-lembaga negara lainnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengawasi bank yang semula menjadi fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Kemudian pengertian dan kriteria kredit bermasalah terdapat dalam pasal 1/11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian, kredit bermasalah yaitu suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Kemudian kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga itu kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang terakhir macet. Tetapi kalau misal kita merujuk pada kriteria penilaian, sesuai dengan penilaian ketentuan Bank Indonesia hanya memberikan 3 indikator saja, yaitu yang pertama kurang lancar, yang kedua diragukan, dan yang ketiga macet. Kemudian bagian penyelamatan kredit bermasalah. Bagaimana jika terjadi kredit bermasalah? Yang pertama itu penyelamatan kredit. Kemudian yang kedua itu penyelesaian kredit. Yang pertama itu ada rescheduling atau penjadwalan kredit, yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran bila perlu dengan penambahan kredit. Kemudian reconditioning atau persyaratan kembali, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Penataan kembali ialah upaya untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanda rescheduling dan atau reconditioning. Baik, sekian dari saya. Itulah tadi review materi hukum perbankan. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.